Halo, malam semua. Jadi kali ini kita akan live sama the best ekonom in Indonesia. Nah, kita tunggu Pak Fahrul. Jadi malam ini kita mau bahas tentang bagaimana kita mencikapi market yang bullish saat ini ya. Jadi kan kita tahu nih marketnya lagi bullish nih. Nah, kira-kira wah, ini pengaruhnya gimana nih ke depan? Bisa bullish jangka panjang, bullishnya cuma sesaat doang, atau ini sektor rotasinya begitu cepat atau gimana lah? Ini kita nanti coba berguru sama Mr. Fahrul. Nah, oke, saya sebentar kita nunggu. Halo Pak Fahrul. Halo, Bernard. Apa kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Wah, selalu cetar membahana. Oh iya, harus dong. Pak. Gimana Sudah nih? lebih Kayaknya lagi santai nih. Kita bahas yang agak santai-santai aja nih malamnya. ya, Pak. Ya, benar. Gimana? Jadi ini kan temanya sesuai dengan apa yang lagi tren saat ini nih Pak. Kan marketnya lagi super bullish ya kalau kita bilang ya. Ya, Beberapa old benar. economy udah bangkit dari kubur dan saham-saham tech yang kemarin sempat rally, yang sudah sideways akhirnya terkoreksi karena banyak juga yang fund melakukan rebalancing ya Pak ya. Sehingga Ya, sekarang banyak dan fund flow yang masuk ke old economy lagi ya. Nah, ini kira-kira gimana ya. nih Pak Fahrul? Ada pandangan apa nih kira-kira? Kalau kita sering kita obrolin ya bahwa memang kalau dari sisi marketnya kemarin itu kan konsolidasi nunggu breakout ke atas. Terus dari sisi ekonominya sebenarnya yang lagi kejadian sekarang itu form ekonominya itu makin menguntungkan negara berkembang kayak Indonesia. Kan orang sekarang ini pada takut. Halo. Ya, ya. Ya. Kan, Orang pada takut. Pak, sorry, suaranya agak putus-putus ini Pak, suaranya Pak Fahrul. Sekarang. Kenapa? Halo, halo, udah kedengeran belum? Sudah. Nah, ini kayaknya koneksinya agak kurang bagus ini Pak. Oh gitu ya. Apa saya coba keluar, saya masuk lagi ya? Boleh. Oke. Sebentar ya teman-teman, ini berapa hari memang koneksinya lagi jelek. Jadi berapa kali kita live selalu terganggu karena koneksi. Nah, halo semua, sebentar ya. Kita tunggu Pak Fahrul untuk rejoin. Halo. Oke Pak Fahrul. Nah, lebih Ya, oke ya? Oke. oke, ini udah oke nih. Ya, jadi ini kan yang lagi tren sekarang ini kan kemarin kan kita sempat dihebohkan dengan yang namanya Evergrande lah, yang kondisi Amerika terancam gagal bayar lah, dan banyak banget lah berita negatif yang di luar sana kan. Nah, Iya. ini kita setuju bahwa dengan adanya banyak berita jelek itu tentunya kan jadi berkah tersendiri ya Pak ya bagi emerging market terutama kan Indonesia. Nah, ini Iya. kira-kira sejauh mana sih Pak opportunity itu dapat kita seize Pak dalam kondisi sekarang? Iya. Mungkin aku coba ceritain cerita lebih detail ya. Sebenarnya itu kalau Boleh. mau lihat itu cerita yang lagi kejadian ini itu kalau saya mau samarikan itu adalah adanya perubahan ini ya, perubahan tone dari ekonomi
dari yang sebelumnya itu ekonominya itu nguntungin develop market, Pak. Develop Oke. market, gara-gara harga komoditinya nggak tinggi, ekonomi mereka balik duluan, itu yang bikin kemarin develop market itu naiknya itu kencang. Sekarang itu ada perubahan yang lumayan luar biasa ya kejadian. Saya expect memang harga komoditas itu naik, tapi nggak ada dalam pikiran saya harga call sampai 260 kayak kemarin. Exactly. Ini Exactly, Pak. ini Ini yang lagi kejadian di luar sekarang nalar. Di itu di luar luar nalar. nalar kita sebenarnya. Tapi itu kalau Benar-benar. dilihat-lihat ya ada alasan fundamentalnya kan, gara-gara investasi bertahun-tahun di call nggak ada, terus supply hilang, Nah, terus ekonomi balik ya. Jadi yang lagi kejadian sekarang itu gini, dunia itu boleh momentum pertumbuhan global growth itu turun. Kemarin IMF juga udah bilang, itu kemarin apa namanya ya, apa namanya CEO-nya IMF Georgina itu katanya udah mau motong pertumbuhan ekonomi dunia. Tapi pertumbuhan ekonomi dunia yang turun ini itu bersamaan juga dengan kekhawatiran stagflation gara-gara energi itu suplainya nggak banyak. Nah, kalau energi itu suplainya nggak banyak, maka yang akan juara di kondisi stagflation itu adalah negara-negara berkembang yang eksportir komoditas. Yang jualan oke. minyak, jualan batu bara, jualan CPO, juara, Pak. Itu kondisinya yang lagi kejadian sekarang. Jadinya gini, boleh saja kondisi global itu nggak bagus katanya, ekonomi mau turun. Tapi kalau untuk Indonesia, saya lihat pasar saham itu bisa naik, rupiah belum menguat, Pak. Saya lihat Ya, itu terakhir saya update modal saya, rupiah itu harusnya udah 13.600 sebenarnya exactly. sekarang. Kita ya, Pak ya, dari bulan 4 ya. Kita view rupiah untuk Ya. stabil di 13.8 ya. Iya benar. Itu yang kita lihat itu belum kita lihat, ya belum kejadian yang saya lihat ya itu dalam 2 atau 3 bulan ke depan itu harus materialize ya. Itu yang kita lihat dan memang siklusnya sekarang ini benar-benar berubah dari yang kemarin. Kalau sebelumnya itu emerging market ini nggak dilihat. Begitu kasusnya ceritanya ini shortage of energy, apa namanya emerging market terutama Indonesia ini harus dilihat. Orang pada nanya, bukannya stagflation itu jelek buat semuanya, buat ekonomi. Pertumbuhan ekonominya nggak ada, tapi inflasinya tinggi. Kita jangan lupa bahwa yang juara itu adalah di bisnis apapun, orang yang jualannya harganya naik. Yang jualannya harganya naik itu sekarang itu adalah negara-negara penghasil komoditas. Brazil, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, juara, Pak. Itu kondisinya. Exactly. Jadinya Berarti kita kalau nggak heran ya seminggu. ya gimana, Pak? Sorry. Ya, makanya jangan heran juga. Ini kan 2 minggu terakhir ini dolar indeks naik. Tapi yang Ya, kejadian sekarang itu rupiah terus menguat ya. Sekarang sih rupiah lagi ngetes di bawah 14.200. Jadinya saya lihat kondisi stagflation ini nguntungin Indonesia. Ini aku ingetin lagi aja. Terakhir kali kejadian stagflation itu at the 70s, tahun 70-an. Amerika oh, waktu itu panik. Inflasinya tinggi, waktu itu siapa namanya Paul Volcker, gubernur The Fed, waktu itu naikin Fed Fund Rate sampai 12%. Tapi Pak, oke. walaupun Fed Fund Rate-nya sampai 12% at that time, karena harga minyaknya tinggi, yang cuan itu Indonesia, Pak. Karena waktu itu Indonesia zamannya Pak Harto, Pertamina baru dibuat, kita eksportir minyak, minyak mendanai pembangunan tahun 70-an, ekonomi kita boom. Pertumbuhan ekonomi tahun 70-an Indonesia itu rata-ratanya 8%. Dan ini ya, saya lihat, dengan perubahan yang lagi kejadian sekarang ini, tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut perhitungan terakhir kita akan ada di 6,2%, Pak. Sudah bertahun-tahun Indonesia ini nggak ada pertumbuhan full year-nya di atas 5% aja. Saya lihat Kita kan tahun depan ini 5,4 ya, Pak. Kita peak di Kenapa? 5,4 ya, Pak ya. 5,4 ya 10 tahun terakhir ini. Iya, average 5,4 10 tahun terakhir. Dan ini akan Nah, kejadian itu di atas 6 tahun depan. oke. Berarti Pak, kalau bisa saya Jadinya, simpulkan, dalam kondisi sekarang, dari semua komponen pembentuk GDP, Indonesia ini kan boleh dibilang net ekspornya dibentuk dari komoditas yang paling iya dominan benar. kan sampai saat ini. Sehingga net ekspor ini kan pasti naik. Dengan kita ngomong padat karya ya Pak ya, berarti kan otomatis banyak orang yang istilahnya daya belinya akan naik dan konsumsi juga akan naik. Sehingga Iya benar. komponen juga akan naik. Dimana kalau kita melihat juga di satu sisi
ada juga investment yang masuk begitu deras ke sektor komoditi sampai saat ini ya Pak ya? Ya, benar. Itu belum terjadi, tapi akan terjadi kok. Seperti yang kita obrolin kan, Benar. betapa bencinya orang pada komoditas, pada batu bara, betapa orang lihat ESG. Kan aku selalu ngobrol di forum kita, kalau makin orang ESG, makin orang benci batu bara, makin tinggilah harga batu bara itu. Ini yang lagi terjadi sekarang. Saya punya permisalan batu bara ini kayak kokain, Pak. Iya Kokain Pak, itu pokoknya jangan dilarang Pak. Segala sesuatu itu kalau dilarang justru harganya mahal Pak. Itu kan selalu kita benar, ingat. benar. Selama ada demand-nya, itu nggak akan bisa. Iya. Mau stok mau dihalangi gimana, akhirnya malah short stock seperti sekarang kan. Jadi mau seperti Iya, apa benar. ngomong ESG atau green energy dan sebagainya, selama green energy-nya sendiri belum siap, ya itu semakin memberikan jalan tol bagi komoditi untuk naik ke bulan gitu kan. Iya, benar. Itu lagi kejadian. Berarti kalau boleh saya simpulkan Pak, kalau tahun 70-an kita kan dari komoditi boom, oil boom, kita bisa bangun infrastruktur yang masif ya. Iya, Apakah infrastruktur tahun 70-an Pak. Iya, benar. benar? Nah, berarti Kalau kalau kita lihat Jakarta ini gaya, Jakarta kan keren, itu semuanya itu hasil dari oil boom tahun 70-an. Jadinya berarti kalau kemarin-kemarin itu, ya. berarti kalau misalkan Pak dari properti tech bahwa tahun depan ini bisa sustain di harga yang contohlah kita nggak usah ngomong macam-macam ya, coal-nya sustain di atas 150 gitu ya. Iya. Dan yang sustain di atas 150 dan mungkin CPO sustain di atas 4.500 saja, itu harusnya kita udah ada budget konstruksi yang bisa dibuka lagi harusnya ya Pak ya. Iya, benar. Jadinya kalau dengan cerita kayak gini, kita kan bertahun-tahun itu skeptis sama construction. Saya mulai lihat value di construction. Tahun depan, budget anggaran negara itu bukan lagi hal yang mengkhawatirkan. Justru saya lihat APBN Indonesia di tahun 2022 itu terlalu konservatif, Pak. Oke. Karena masih dibayang-bayangi oleh COVID, sehingga mereka sendiri nggak berani untuk menaruh produk project infrastruktur yang terlalu masif ya. Iya, benar. Dan dengan adanya perubahan sekarang itu saya lihatnya banyak hurdle yang lagi yang tadinya muncul di berbagai sektor itu hurdle-nya keangkat ke satu, Pak. Oke. Jadinya PR-nya sekarang sih kalau saya bilang untuk trader lebih lihat ini mana yang bakalan naik karena semuanya naik, tinggal masalah ganti-gantian aja nih. Apakah Oke. yang sekarang komunya duluan, Berarti habis itu Big Bang, kan udah kejadian. kita lihat, semua sektor ini kan pasti dapat giliran nih Pak. Iya benar. Dan kita kan tentu ada urutannya tuh dari rule of thumb-nya kan. Kita dari coal biasanya sejalan dengan CPO, sejalan dengan minyak gitu kan. Di mana coal Iya. CPO biasanya kalau pendapatan udah naik akan mendrive untuk konsumsi di properti, mendrive untuk Iya. konsumsi di otomotif, di mana properti dan otomotif ini kan industri turunannya segambreng ya Pak ya. Iya benar. Nah, industri turunannya segambreng dan rata-rata juga padat karya juga ya Pak ya. Jadi sebetulnya Iya ini benar. sih ujung-ujungnya ke komoditi juga akan mendrive ke katakanlah konsumer juga ya. Tapi mungkin dalam Iya, hal tapi kalau saya lihat consumer paling akhir, Pak. paling akhir Kenapa? saya Karena di sisi lain kenapa? Consumer itu apa namanya? Biaya produksinya, energinya gede juga, Pak. benar Mesti benar bayar batu bara, bayar minyak mahal mereka. benar. Nah, ini Gitu Pak, nih. yang saya ngomong masalah consumer nih. Kita ini kan udah berada di yang dalam era 3.500 sampai 4.000 ya Pak ya. Iya benar. Dalam satu asumsi bahwa dalam area-area GDP 3.500 sampai 4.000, kita ini kan mengalami stuck untuk demand on old fashion consumer gitu ya. Iya benar. Nah, ini kira-kira kalau menurut Pak Fahrul, dengan adanya boom komoditi yang cukup masif di tahun ini, kira-kira komoditi, kira-kira sektor konsumsi yang bagaimana yang patut diperhatikan, walaupun dia the last cycle, ini apakah tetap kita perlu perhatikan even the oldest commodity atau kita hanya even the oldest consumer atau hanya sektor consumer tertentu yang kita perhatikan gitu Pak. Kalau aku sih lihatnya kita harus lihat yang old school consumer juga ya. Karena kalau tahun depan itu pasti kalau daya beli orang udah meningkat, terutama dari CPO ya apa namanya, semuanya orang jadi pada beli apa namanya, pada beli baju lagi, beli makanan, pada trading up lagi untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari.
Jadinya Oh, ya kalau aku sih lebih lihatnya tahun ke depan ini bisa ada rebound on consumer, tapi tetap ini Pak, kalau untuk consumer itu tetap ada berapa hurdle-nya. Yang aku lihat itu upah minimum udah nggak bisa naik banyak lagi kan udah omnibus law. Jadinya ya iya, bisa naik di rating, tapi kalau aku sih lihatnya kalau misalnya kayak Unilever previously 50 kali PE Pak, ya kan? exactly. Kalau saya Exactly. lihat sekalipun di rating 25 sampai 30 kali udah saya bilang mahal. Udah nggak bisa lagi balik ke yang lama. Ya, kita Itu udah tetap ya. re-rating, kita nggak bisa mengharapkan consumer dengan rating PE yang lama lah. Iya, benar. Oke, Kita udah berarti bisa ke rating yang lama ya. berarti kalau boleh dibilang, saya ini punya satu pandangan, Pak, bahwa sektor energi ini terutama coal akan peak di bulan 12, maksimal latest di bulan 1. Nah, itu kira-kira seperti apa, Pak? Mungkin Pak Fahrul ada pandangan yang berbeda atau seperti apa, Pak, tentang peak dari coal ini sendiri? Pada dasarnya saya lihat juga untuk view saat ini ya, peak saya sih lihatnya peak di kuartal 1 di tahun 2022. Oke. Nah, apa yang bisa lebih panjang lagi? Pertanyaan selanjutnya adalah magnitudo dari infra spending Amerika bagaimana? Kalau Oh, Amerika memutuskan nambah magnitudo infra spendingnya dari 3 triliun dolar itu dinaikin lagi, ada info lagi di kuartal 1, itu yang bisa bikin harga komoditas itu long lasting. Itu ya kita lihat. berarti kalau boleh dibilang sekarang kita komoditas di drive-nya dari energi, coal, CPO, ketika nanti Amerika sudah setuju untuk menambahkan budget infra, komoditas yang berikutnya jalan metal ini sepertinya ya, Pak ya? Benar Pak. Metal-metal sama coal tetap jalan Pak. Karena untuk infra, Amerika mau nggak mau harus impor steel dari China. Dan untuk bakar steelnya, blast furnace dan macam-macam ya harus pakai coal kita. Exactly, exactly. Dan Karena ini juga Pak, pertanyaan selanjutnya kita kalau mau langsung kan orang sama coal ini gara-gara cyclical, coal sekarang naiknya nanti turun lagi. Pertanyaan terbesar selanjutnya, bank-bank pada mau ngasih nggak sama sektor coal sekarang? Bank-bank rata-rata baru mikir loh sekarang Pak, belum ngasih Pak. Apakah exactly. akan sama kayak dulu? Kalau menurut saya sih dengan adanya ESG dan makin ketat dan macam-macam ini sulit orang ngasih call. Karena Oh, itu pertambahan supply tidak akan semasif zaman dulu. oke, berarti kalau bisa dibilang, walaupun boleh banyak orang bilang kan, aduh coal ini gampang lah, lu kurang supply, lu tinggal keruk gitu kan, Pak. Ya. Ternyata kenyataannya juga nggak segampang itu ya. Kita Nggak menghadapi, segampang itu kalau ya. Yang punya yang bisa nambah kapasitas itu hanya PTBA, Harum dan kawan-kawan, Pak. Ada benar, Ro itu bisa. Terus yang second pertanyaannya nanti kalau mau bilang nah, harga batu bara jatuh, second tier-nya mesti masuk market, Pak. oke, Pertanyaannya second tier masuk market punya duit nggak sekarang? Kalau yang exactly. besar-besar sih Sekarang banyak banget. kan yang gede aja, Pak, pemainnya kan. Yang gede yang Iya, menguasai market kan. iya benar. Sehingga yang selama yang kecil-kecil ini nggak bisa dapat akses ke loan dari bank, ya kayaknya sih masalah supply ini berat ya, Pak ya. Kalau aku lihat lama, karena itu aku sih lihatnya momentum from the energy ini, gara-gara ESG, buat nge-refill ESG ini nggak akan gampang. Domestic bank dan global bank itu belum akan ngasih funding ke call dan lain-lain. Saya lihat ini masih bisa lama, lumayan lama ini bertahan. Wah, berarti asik ini ya. Ini kalau udah view dari kepala ekonom ini memang beda nih. Jadi kalau gitu Pak, boleh dibilang sekarang yang kita punya di saham coal saat ini, walaupun kan kemarin sempat tuh koreksi 1 hari, terus kemarin juga langsung Iya benar Pak. ada pantulan rebound ya. Itu kan kelihatan bahwa marketnya ada rejection coal untuk koreksi ya Pak ya. Berarti Iya ini benar. sepertinya menarik untuk cari posisi nih ya Pak ya. Cocok sih Pak. Nah ini juga nih yang paling menarik itu mungkin buat dibahas itu kalau menurut saya ya trading beda loh mindsetnya. Selalu tuh kalau zaman trading itu dari market sideways berubah jadi bullish itu biasanya pikirannya beda. Karena seringkali kan kita masih mikir, ini turun lagi nih. Kayak waktu indeks 59 ke 62 kemarin kan. Itu Exactly. naik, turun. Kalau aku lihatnya, kondisi sekarang udah beda. Jangan harapkan barang itu kalaupun mau beli itu turunnya terlalu banyak. Dari IHSG pun kan sekarang kita tahu bahwa ini udah Apa namanya, halo ya, yang belum market ini belum price in ya, bahwa likuiditas ini nambah, Pak. Yang oke. cuan batu bara, itu uangnya pasti masuk sini. Baik itu diubah jadi rupiah ataupun tetap dolar, dua-duanya positif.
Dan uang nambah ini nambah likuiditas lagi di market. Exactly. Itu kan pasti contoh lah paling simple. Perusahaannya kotos-kotos, bagi dividen kotos-kotos, investornya pun dapat kotos-kotos juga kan. Benar, Kan pasti benar. terlagi. Iya benar, berputar lagi. Kan diputar ke market, nah itu sendiri udah duit berapa gitu kan. Iya, benar. Oke, oke, oke. Ya, itu memang yang selama ini belum terpikirkan untuk price in ya, Pak ya. Likuiditas tambahan. Iya, ini belum. Market itu masih ini ya, kalau mostly konsensus itu expect tahun depan harga batu bara ini turun. Semuanya bilang, ini naik, temporary. Pertanyaan saya itu, kalau mau harganya turun cepat, supply-nya itu harus naik banyak. Pertanyaannya gampang nggak naikin supply di tengah working capital yang udah nggak dapet kan di mana-mana. Kalau saya mikir sekarang gini, Pak. Misalkan Cina pun mau nge-push untuk dia punya supply ya. Sedangkan sekarang kondisinya lagi winter. Di mana winter ini kan kita punya limitasi keadaan alam. Kita punya salju, kita punya hujan, kita punya tanah yang lembek gitu kan. Jadi kalau dalam kondisi gini kan, kalaupun kita punya working capital, ini limitasi dari alam kan kita juga nggak bisa lawan kan. Iya, benar juga. Jadi harusnya sih secara supply nggak akan dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat lah ini ya. Yes, benar Pak, itu dia Pak. Ini kan tapi ada kekhawatiran gini Pak, ketika kita mengalami satu bullish, terutama bullish komoditi, tapi di drive-nya bukan dari sisi demand, di drive-nya dari sisi supply. Ini kan sebetulnya ada yang beberapa orang bilang, ya ini nggak sehat marketnya. Nah itu seperti apa Pak kira-kira Pak? Kalau nggak sehat, saya sih lihatnya gini, supply nggak gini, tapi demand itu balik loh, bukannya nggak ada demand itu balik. Global growth itu rebound. Sekalipun turun, global growth itu tetap di atas 5%. Itu yang kejadiannya. Jadi dengan kata lain Pak, kalau boleh saya tambahkan, sekarang ini memang yang saat ini bermasalah adalah supply side. Tapi demand side pun pelan-pelan juga catch up. Sehingga pelan-pelan selain supply side-nya bermasalah, demand-nya pun juga semakin menggede. Sehingga di sini spread antara supply juga akan semakin gede ya Pak ya? Iya, benar Pak. Dan ini baru di new cycle. Ini baru cycle baru, Pak. Orang jangan lupa, ini kita baru recovery. Ini kita baru recovery dan orang baru sadar. Kita kan bertahun-tahun anti dengan energi non terbarukan, Pak. Pada mau energi terbarukan lah, pakai angin, pakai apalagi geothermal. Ujung-ujungnya batu bara yang murah, Pak. Lu mau EV ini ya, semua kita mau pakai EV. Pertanyaan gua, mau pakai EV. Listriknya dari mana? Batu bara paling murah, Pak. Kan selalu kita obrolin itu. Exactly, Pak. Itu yang view kita dari awal tahun kan. Kenapa kita super bullish on coal? Karena kita merasa belum ada sumber energi pengganti coal hingga saat ini. Even kita ngomong EV, EV-nya di-charger ke tembok, temboknya juga listriknya dari PLN batu bara juga gitu kan. Ya, batu bara juga, itu benar Pak Desa. Karena itu ya, kalau saya bilang ya, ada technical turun dikit ya, aku sih komoditi masih add ya sampai tahun depan. Oke, ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi komoditi ini kalau view saya itu peak di bulan 12, ini view-nya ekonom yang lebih valid sampai Q1. Jadi kalau boleh kita bilang kalau komoditasnya sampai Q1, efek dominonya pasti akan lebih masif lagi ke industri-industri yang lain ya Pak ya. Berarti demand untuk propertinya pasti lebih valid, demand untuk autonya pasti lebih valid, demand untuk industri turunannya juga pasti akan lebih valid seperti itu kan. Iya Pak, mudah-mudahan kayak gitu Pak. Saya rasa apalagi ya nggak ada hal yang jadi begitu negatif sih. Karena semuanya itu coming from behind Pak. Jadi dari bawah semua. Semua orang cerita hal-hal jelek ya, hal-hal yang positifnya baru pada muncul sekarang. Betul, karena ya betul seperti yang tadi Pak Farul bilang, di XY-nya naik pun komoditinya cuma kayak gili-gili doang ya. Iya, geli-geli doang dan rupiahnya udah mulai menguat, Pak. Seminggu terakhir, Indian Rupee turun, Philippine Peso turun, Malaysian Ringgit turun, Indonesian Rupiah menguat, Pak. Iya, padahal itu menguat ya, Pak. Iya. Ternyata kita menguat lebih kencang, karena kita memang boleh dibilang gudangnya komoditi, itu epicentrum saat ini, gitu kan. Iya, benar. Lagi berubah Pak. Jadinya kalau kita itu kalau bilang walaupun global growth turun, orang kan pada bilang bearish.
global growth turun. Iya, global growth turun. Terus growth-nya China, growth-nya Amerika itu dihibahkan ke Indonesia. Gara-gara mereka harus beli call, BO di harga yang lebih mahal. Karena bagaimanapun juga investor-investor ini yang selama ini duitnya ada di China dan di Amerika, yang kita ini kan sebetulnya kena vacuum cleaner lebih awal kan Pak. Kita kena vacuum cleaner bulan 1 awal 2021 kan. Karena ada kekhawatiran bahwa Indonesia punya growth di bawah dari developed country, China dan Amerika, sehingga ada capital outflow dan pindah ke sana. Ternyata jadi krisis energi, di sana malah terancam terjadi stagflation, kitanya malah terancam growth-nya extravagance gitu kan. Akhirnya balik kucing. Jadi kita, benar Pak. Kucing. Ya itu mungkin yang dunia ini kan kehidupan itu roda berputar Pak. Nggak bisa selamanya di bawah terus, di atas terus, nggak bisa. Yang penting kita tahu posisinya mau kemana. Iya, tapi ini akhirnya jadi satu momen yang buat kita mata melek ya Pak ya. Kita dulu nggak pernah mikir bahwa dalam 1 tahun kita bisa oper cycle itu bisa lebih dari 1 kali ya Pak ya. Ternyata tahun 2021 kita rotasi setahun 3 kali ya Pak ya. Oh iya Pak, ini sebenarnya kalau bilang jangka panjang ya, siklusnya itu makin hari makin pendek Pak. Itu kita mesti aware juga as a trader. Iya. Jadi kita rata-rata 2-3 tahun Pak per cycle. Sekarang kayaknya cycle lebih cepat sekali ya daripada itu ya. Lebih dinamis. Iya, lebih cepat dibandingkan zaman dulu, sekarang cepat banget ya. Iya. Makanya Pak, saya dalam kondisi seperti ini, saya merasa kayaknya lebih aman kita dalam portofolio itu harus punya 2 sektoral yang kalau bisa tidak saling terhubung satu sama lain. Iya, jadi kita ya di sektornya itu kita mesti yang correlation-nya rendah. Benar. Jadi sebisa mungkin ketika ada istilahnya rebalancing seperti ini, kita nggak benar-benar mabuk kalau kita istilahnya salah sektor gitu kan Pak. Iya, benar. Exactly. Terus ini kan dari tadi kita ngomong masalah coal nih Pak. Nah, kita sekarang masuk ke the next rising star, CPO. Nah, CPO ini kan juga lagi bullish-bullishnya nih Pak. Kalau kita lihat selama ini kan kita selalu melirik sebelah mata CPO, oke, harganya CPO memang naik. Si Eropa udah gak ban CPO dari Indonesia, apa segala kita udah menang di WTO, dan demand CPO juga udah mulai kelihatan, tapi selama ini kan nggak ada price action di emiten-emitennya. Nah, ini kira-kira Pak, tiba-tiba ada flow yang begitu masif masuk ke emiten-emiten ini. Ini kenapa ya Pak ya? Kok CPO yang selama ini, kalau kita lihat coal ini kan sebetulnya madu dan racun, diomong dibenci, tapi fund sendiri nggak betul-betul membuang coal kan. Tapi kalau CPO ini kan benar-benar sempat dibuat cuci-cuci lah ya. Oh iya, sempat dibuat cuci-cuci sebenarnya lebih dikarenakan ini. Kalau call itu konsisten jelek, semua orang suka jelek. Kalau CPO itu PHP-nya sering kok. Ingat nggak 2016 kan di PHP-in juga sama CPO. CPO itu sering PHP itu masalahnya. CPO itu sering PHP, dan ini juga balance sheet mereka tidak sebersih call company. Oke. Kalau call company kan rata-rata debt-nya udah habis sebenarnya kan. Very clean lah. Kalau mau make a bet on the call itu pasti nomor 1. Ya, karena call secara nggak langsung mereka udah nggak bisa dapat utang lagi, ya mereka harus istilahnya dapat modal kerja dari mereka punya financial strength sendiri kan, dari kemampuan otomatis ya yang bertahan pasti sehat gitu kan. Iya, yang bertahan pasti sehat, benar, itu lagi kejadian. Kalau di CPO sendiri itu mungkin concernnya itu bertahun-tahun ya jumlah plantation kita udah nggak nanam lagi, udah shrinking, kan itu kejadiannya. Iya, jadi ini lebih susah lagi untuk direcover masalah supply-nya ya Pak ya, kalau boleh dibilang ya. Iya. Kalau kita ini boleh recover, benar. Kalau kita call kan istilahnya kita tinggal nunggu winternya selesai, kita nggak ada hujan, kita nunggu ada itu kan ditanam nggak bisa langsung jadi gitu kan. Kalau CPO kan kita harus masih nunggu ya Pak ya, waktu tunggunya kan paling nggak 2 tahun dari kita masa 2 tahun, itu lama ya.
Dan Ya. kalau aku sih lihatnya sudah mulai ada taruhan ya di beberapa plantation gede itu harusnya udah mulai ada apa namanya replanting ya. Harusnya saatnya orang udah lihat ini supply udah lumayan bottoming itu kondisinya. Kalau Oke, kemarin-kemarin kan turun terus. lihat, saya terakhir melihat replanting yang cukup masif itu LSIP tahun 2019 ya, Pak ya? Iya. Jadi ya deflasi ya lumayan masif 2019 ya harusnya udah mulai ada recovery on volume. Karena itu ya buat FM udah lebih menarik, udah lebih ada udah lebih ada prospeknya sih. Berarti kalau boleh dibilang, Pak, kalau kita ngomong CPO, kalau kita ngomong coal kan mungkin sustain sampai Q1 ya, peak-nya ya. Q1 Iya. 2000. Kalau CPO sendiri, mungkin bisa lebih panjang kali ya rally-nya ya. Ya, aku sama Andri ini lebih panjang. Oke, kira-kira price action untuk emiten-emitennya juga lebih panjang atau nanti, kan ada kecenderungan gini, Pak. Kalau satu energi sektoral ini turun, walaupun dia punya CPO masih naik, Cerita masih bagus ya. kan keseret gitu kan. Iya. Nah, ini kira-kira kalau menurut view Pak Fahrul nih, CPO sendiri seperti apa ya? Bakal keseret lagi bareng coal ketika nanti coal-nya sudah off peak, atau dia bakal punya market sendiri kali ini nih? Kalau aku lihatnya sekarang punya market sendiri. Oke. Jadi lebih sustain ya, Pak ya? Nanti lebih market sendiri karena kan pada dasarnya drivernya ini kalau CPO itu kan juga sama kebutuhan orang ketika udah vaksin, ekonomi udah buka, itu kan bakal konstan. Itu lebih sering keluar gitu permintaan untuk minyak goreng, lain-lainnya itu udah lebih tinggi sih. Itu yang aku lihat. Oke, setuju. Karena Sama ini kan juga di demand kita ngelihat CPO masih belum ada tanda-tanda balik juga kan sebenarnya dari demand-nya. Ini belum ada belum. tanda-tanda demand aja udah seperti ini. Gimana kalau demand-nya udah bounce back gitu kan? Iya, benar. Wah, Jadi menarik. justru kalau aku bilang gini, orang komplain ini supply story is not good, kan bilang gitu nggak seru. Yes. Kalau saya bilang justru supply story itu adalah hal yang seksi sekali kalau saya untuk sebagai seorang trader ya. Kalau Iya. masalahnya adalah masalah supply story, saya udah bisa tahu bahwa ketika saya nambah supply dikit aja untung saya naiknya gede. Dan Oke. ya kalau aku sih instead of demand story saya lebih senang supply story gini ya kalau ekonominya baru mau mulai upcycle kayak sekarang. Oke, karena ini kan istilahnya kita dari low base ya, Pak ya. Demand-nya dari Dari low base, dari udah kondisi supply, low base supply story lebih suka. demand-nya low base, supply-nya udah masalah gitu kan. Supply udah masalah ya. Ini cakep banget. Iya. Lihat dong chartnya chartnya CPO itu kan nggak main-main chartnya Pak. Iya, kayak roket Pak kalau boleh dibilang Pak. Iya, udah nggak main-main. Aku bilang itu sama tren lamanya kalau kata orang teknikal ini udah pecah tren lamanya. Ini Ada udah, tren baru lagi di depan. ini katanya udah Darvas Pak. Udah break box Iya. Darvas. Iya. Nah, sekarang ini Pak, kalau coal sendiri kan kita dibayangi dengan selama ini kan Australia juga di-ban sama China. Nah, ini yang selalu dibayangi ketakutan para trader coal. Ketika China membuka relasinya kembali dengan Australia, ini kan dikhawatirkan akan terjadi rebalancing terhadap supply dan demand. Nah, ini kira-kira Pak, rebalancing supply dan demand akibat dibukanya coal dari Australia ini hanya nina bobok sementara, ataukah ini valid Pak, harus kita perhatikan Pak? Kalau aku sih lebih lihatnya ini lebih sementara ya Pak. Ingat juga call di atas 260 ini juga harganya nggak masuk akal. Exactly. Pada dasarnya. Ini harga orang kedinginan. Ini harga orang kedinginan ini. Ini harga Butuh orang call. kan. Iya. Pokoknya ya pokoknya sesaat aja. Pada dasarnya itu kita agree kayak itu sesaat aja. Dan market pada waktu ini ya aku lihat di publikasi di harga saham ya, market itu mikir 260 ini nggak masuk akal, di bawah 100 lah tahun depan. Itu yang market lihat sekarang di harga saham yang ada di call IHSG yang ada sekarang. Tapi kalau yang gue lihat ya, sekalipun ini koreksi, mungkin kalau sampai koreksi di bawah 200 ya pasti ada ketakutan sahamnya ARB. Tapi kalau menurut saya kalau ada kondisi seperti itu, that's time to buy. Oke, tetap time to buy ya Pak ya. Masuk akal Kalau nggak sih Pak? turun saya lihat masih oke. Kalau saya punya view terhadap coal, ini reasonable price-nya 140 sampai 170 Pak.
Agree, Pak. Saya juga lihat sekitar 150 itu Pak harusnya. Iya, ya. Jadi di kisaran itu pun saya rasa semua perusahaan coal untungnya udah nggak main-main tuh, Pak. Udah nggak main-main, Pak. Bakal kaget itu lihat apa namanya ITMG, lihat PTBA juga, Pak. PTBA kan di apa namanya domestic market DMO-nya udah kelar kan. Itu Iya, iya. berarti ya tahun depan volume growth dia sekitar 25% ya, itu akan translate langsung ke bottom line bersama dengan harga average-nya lebih tinggi. Dengan kota-kota semua. Oke, oke. Ini jadi satu kesempatan kalau misalnya ada koreksi ya, kita harus berani untuk ambil posisi lah ya, Pak ya. Tentunya dengan kita Iya niat benar. teknikal, nggak ngawur lah. Kita nggak boleh ngawur Lihat-lihat ya, asal-asalan. harus lihat technical juga, ya benar. Tapi kita jangan lupa bahwa this is an uptrend. Kalau ada an Ya. uptrend itu, jangan keinginannya itu aneh-aneh, Pak. Kalau lagi uptrend terlalu pelit nanti nggak dapat barang, Pak. Ya, selalu kayak gitu, Pak. Saya juga banyak itu ada klien, baik yang institusi ataupun yang retail juga tanya-nanya gimana. Iya, Pak, kalau memang yakin Bapak uptrend, targetnya itu, Pak, bukan target harga, Pak. Kita trading mesti mikir kan, targetnya target Benar. harga atau target volume. Yes, Nah, yes. kalau memang kita punya size, kita punya volume, sekarang itu mau naik, ya jangan terlalu pelit mah harganya. Itu yang kita lihat. Jadinya ya ada turun, cuman jangan terlalu inilah, mesti menyesuaikan. Karena itu aku kemarin itu ide ini kita bahas harga karena orang kebagian besar tuh mikirnya masih di market sideways kan. Kalau market Benar, sideways kan nanti ini turun ARB lagi, gua ambil lagi mikirnya kan gitu. benar, benar, benar. Masalahnya turunnya 7%, naiknya 25% gitu kan, Pak. Iya, itu juga tuh problemnya. Dan siklusnya juga bukan siklus yang lagi jelek, siklusnya lagi bagus sekarang. Gitu ya Ya, jadi kejadian. sedangkan kadang kita kan ditanyain nih, Pak, kapan sih kita Hmm. boleh berani untuk beli, kapan kita harus nawar. Kalau cycle-nya udah on track, momennya udah on track, industrinya udah on track, kayaknya kita harus berani agak nawar mahal ya, Pak ya. Tapi tetap juga nggak boleh ngawur lah. Tetap Iya perhatikan benar support. Pak. Iya benar Pak, harus diperhatikan Pak. Support Oh, resisten itu cek. Mesti tahu lah kita kalau trader itu, kalau saya sih bilang kalau memang trader itu mesti belajar juga market mood. yes, exactly. Ya, buat Exactly. ngecek market mood itu kayak ya ngeliatin nontonin kita berdua malam ini itu cek market mood juga. Oh, market moodnya lagi tenang berarti walaupun stagflation tapi Indonesia call-nya bagus. Kita mesti cek juga. Ya, saya sih terus terang dengan banyaknya info bahwa di China dan Amerika terancam stagflation, saya yang pertama kali tersenyum lebar sih, Pak. Ya biarin mereka stagflation, kita dapat inflonya gitu kan. Cuma Iya, yang benar sekali. dikhawatirkan ketika nanti 2024-2025 mungkin ada big vacuum cleaner yang akan tarik balik uang yang udah masuk gitu kan, Pak. Yes, itu resiko jangka panjang kita nanti. Itu Iya, iya. resikonya Indonesia. Ini klasik, nanti kita lihat ya kebijakannya pemerintah kayak gimana. Kalau zaman dulu, nah ini nih, kalau ini aku bicara policy dikit. Kalau zaman dulu, yang kejadian itu adalah ada komoditas semuanya sekalian itu di apa namanya digas. Oke. Waktu komoditas tinggi kan income gede. Enggak, komoditas tinggi kan income rakyat gede. Yes, exactly. Udah income-nya gede, ditambah subsidi pula kok, zaman dulu. Oh, exactly, exactly. Ditambah Exactly. subsidi pula, konsumernya meledak waktu itu, ingat kan? Ya, ya, Jualan ya. apa aja laku. Ya, ya, Tapi ya. ujungnya defisit kita membelendung habis itu. Ya, ya, ya. Karena waktu itu Itu kita yang melakukan kejadian. yang tidak perlu disubsidi gitu kan. Income udah naik Ya, tapi subsidi. menyubsidi yang nggak perlu disubsidi. Ya. Exactly. Udah banyak duit nggak gini? Udah banyak duit dari tambang, beli mobil, minyaknya disubsidi pula. Nah, itu kayak gitulah dulu kira-kiranya. Karena itu Ya, berakhir dengan rupiah dari 9.000 hancur ke 13.000 sekarang kan. Itu ya. akhirnya dulu tuh, itu cerita zaman dulu. Kalau Hah? kita bilang lama itu, Pak. Ya itu luka lama. Nah, pertanyaannya sekarang apa mau digaspol lagi sama pemerintah? Nah, pemerintah sampai saat ini itu nggak ngomongin mau BBM naik, belum ada obrolan. Baru Oke, Pertamax Turbo kemarin naik, tapi Pertamax dan Pertalite nggak naik, belum naik. oke, Ini oke. nanti yang mesti kita lihat. Jadi Kalau kalau nggak gini, kalau selama nggak ada ini ya, kalau mungkin BBM naik jangan lupa. Dan saya lihat kan pemerintah yang sekarang udah makin disiplin ya.
Ya, Tapi, nah, kalau memang makin disiplin, kita mesti ready juga harga BBM naik tahun depan. Kalau harga BBM naik tahun depan untuk consumer jadinya nggak terlalu bagus. Income-nya naik, tapi harga BBM-nya naik juga. ya, ya, Kira-kira ya. kayak gitu. Ada balancer untuk spendingnya ya. Tapi Iya. on the other side, Pak, kalau saya sih lebih setuju income naik, oke BBM nggak usah disubsidi, tetap naik. Tapi in the end, itu government ada pendapatan daripada dibuat subsidi BBM dengan dibuat jalanin kontraksi, Pak. Nah, benar. Itu yang kita lihat polisinya gimana. Jadinya Iya, tahun depan itu menurut saya, construction sama consumer itu akan negatively correlated, Pak. Kalau benar-benar. consumer naik, construction turun. Nah, Karena subsidinya pindah ke consumer, subsidi BBM. benar. Kalau seandainya ternyata alokasi pemerintah bukan subsidi yang naik tahun depan, tapi justru untuk apa namanya untuk belanja apa namanya construction dan infrastruktur itu construction yang jalan. Nah Ya, ini apa namanya ini yang menarik buat dipindah-pindah ini apa tahun depan nih antara construction sama consumer ini salah satu harus jalan. Ketika yang satu jalan satu turun kira-kira kayak gitu. ya. Jadi jangan sampai kita megang construction dan consumer dalam waktu bersamaan. Nanti portofolionya nggak kemana. Nah, iya benar. Itu penting untuk tahun depan kok. Jangan construction sama consumer itu berantem untuk tahun depan. Itu sama kayak saat ini old econ sama new econ. Kalau kita punya portfolio dua-duanya, berantem jadinya zero sum game gitu kan. Iya, zero sih benar. Tapi ini ya on new economy, kalau aku pikirnya sekalipun ini turun, cuman tahun depan masih jalan sih. Terutama untuk digital bank itu masih jalan. Oke, kalau saya Jangan-jangan kok ini prediksi gua. Prediksi gua kan kredit dari bank susah. oke, Kredit dari bank susah, kita mau jalanin batu bara kan. oke. Kalau Jadi ternyata kalau bank digitalnya mau ngasih gimana? kalau bank-bank konvensional ini kan pasti akan kembali ke fokusnya untuk kredit korporasi ya Pak ya. Kalau Iya boleh di, benar. nah, karena likuiditas dari bank konvensional ini tersedot untuk kredit korporasi, untuk kredit konsumsinya otomatis kan harus dilayani oleh bank digital ya. Iya, dan kredit konsumsi ini belum akan selesai sih Pak, bakal naik tahun depan. Iya ya, jadi boleh dibilang kalau kita Digibank ini masih intact lah ya ke depannya bahwa memang Aku lihat masih intact. Ini kalau kita kalau IHSG udah nyampe target kita 67, kita punya oke, target kan 67. oke. Saya lihat IHSG 67, begitu 67 Digibanknya harus kita lihat lagi. Oke, sama kayak kemarin begitu ISG kita 62, otomatis kan ikonnya harus bantu dongkrak sampai 67 kan. Harus jalan benar-benar. Ya. Nah, nanti ini sebaliknya ketika 67 itu Digibank juga harus kembali dongkrak untuk dongkrak istilahnya oli untuk konsumsinya juga ya. Kredit Iya konsumsi benar. itu. Karena saya ini ngelihat film Squid Game ini langsung kebayang, Pak. Di mana Oh waktu iya itu benar Pak. Tren kita iya, Indonesia akan seperti Korea Pak. Kita baru mulai. iya Pertanyaannya mau segila apa yang diceritakan sama Squid Game itu adalah kondisi yang paling ekstrimnya. exactly. Kita sampai tua, utangnya gede, sampai ada yang jual organ dan lain-lain kan cerita di Squid Game itu kan. Itu Betul. kondisi ekstrimnya. Kalau Itu kita, Indonesia baru mulai, Pak. arah situ kan, Pak. Dalam artian kredit Iya. yang akan mendominasi di Indonesia ke depannya itu akan didominasi Iya. oleh kredit konsumsi seperti yang terjadi di katakanlah Korea, katakanlah Korea. di Jepang, Iya, katakanlah di China gitu kan. Terutama Korea sepertinya ya Pak ya, yang rajanya kredit konsumsi ya. iya benar. Yes, kalau Korea kan masif sekali, benar. Iya. Nah, berarti ini kan kita udah agree nih Pak bahwa komoditis rally-nya masih oke. Sektoral yang mungkin kita bisa betting, yang sekarang masih bottoming itu kan konstruksi tergantung dari perkembangan ke depannya seperti apa, COVID-nya seperti apa, apakah anggaran APBN ini walaupun naik dari komoditis juga akan dianggarkan untuk konstruksi atau ke COVID gitu kan. Nah, Ya. satu lagi nih Pak, kan sekarang lagi sunset di sektoral sektoral tech ya, bukan teleko. Sektoral tech terutama. Nah, kira-kira dari sektoral tech ini untuk kembali dapat nafas lagi, kira-kira kapan Pak kalau menurut Pak Far? Kalau menurut saya, sektoral tech itu baru dapat nafas lagi abis story tapering selesai. Oke, jadi Story tapering dan pengetatan sepertinya baru selesai itu abis Januari 2022. oke, exactly.
Jadi sebetulnya saya punya view Pak, bahwa sektor tech ini paling cepat bisa on fire at least Maret April. Cepat, wah, lebih jauh dari saya, Pak. Iya, Ya, saya punya view Maret ya bisa April aja sih. didasari oleh beberapa hal. Pertama, kita ini kan masih nunggu milestone nih Pak. Karena beberapa sektor tech ini kan sepertinya udah leading di price dibandingkan dengan milestone-nya kan. Dan yang kedua, saya melihat ini juga faktor Goto IPO yang kemungkinan di bulan 2, bulan 3, ini kan pasti ada panen raya Bikin besar-besaran dari ekonomi, Pak. old economy panen raya dulu, pindah ke Goto IPO gitu ya. Exactly, saya melihatnya seperti itu. Nanti ada aliran dana juga masuk. Nah, pasti kan makanya kalau Gotonya sukses, tech-nya kan pasti akan keangkat semua kan. Tapi ketika Iya, Goto benar. katakanlah tidak sukses lagi, ya kemungkinan tech-nya akan mundur lagi. Iya, iya, iya. Ya benar, ada apa namanya, belum ada cerita story tambahan sih. Benar. Karena ini kan selama ini kita juga dapat story. Harganya beberapa udah terbang, tapi belum ada milestone yang terjaga kan. Iya, benar. Itu lagi kejadian sekarang. Yang market butuh itu kan, aku kan kemarin cerita sejarah namanya digital tech sampai September selesai. Karena market itu sekarang itu udah melihat nih produknya apa, terus aplikasinya kayak gimana, kalau digital bank, terus subscription-nya udah berapa banyak, kan kayak gitu. Dan kayak gitu kan nggak cepat kok, mesti kita tunggu dulu nih realisasinya gimana. Cuma kalau Ya kita bisa aja sih kayak Bernard itu. uh, Justru bukan pas Goto IPO ya kok ya, tunggu IPO-nya Goto selesai dulu, baru yes, cerita-cerita yang lain itu bisa jalan. benar saya ngeliatnya gitu. Nunggu IPO-nya Goto selesai dulu, baru yang lain bisa jalan. Baru bisa dapat anginnya tuh. Iya, iya. Sama, Waduh, lama juga ya benar. kalau misalkan Pak, on the long run, saya kan masih believe nih bahwa tech ini kan perusahaan yang menjadikan growth double digit ya. Iya. Harusnya kalau kita ngomong long run dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, sektoralnya masih leading by tech harusnya. Aku lihatnya leading, Pak. Jadinya walaupun ada koreksi-koreksi in overall, itu akan jadi sektor yang paling perform. Kalau kita 2 tahun, 3 tahun sih. Oke, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi merasa galau di peraduan, yang sekarang merasa portofolionya nyangkut di new economy semua, ingat, kita ini masuk new economy, tujuannya itu kan lihat growth ya Pak ya. Bukan hanya new Ya, economy. jangka panjang, dan buat saya, Pak, Yes. new economy is the new consumer. Itu the new consumer. Kalau Asik. dulu kan kita pegang Unilever jangka panjang naik terus kan ceritanya. Gudang Ya. garam naik terus, sekarang itu new consumer ya itu perusahaan tech aku lihatnya. Karena kan prinsipnya kita cari konten itu kan tetap yang bisa kasih growth. Dengan growth Yes, yang yang bisa ngasih paling growth, yang growth-nya itu jelas, yang orang yes. kebutuhannya makin hari makin banyak, itu yang jalan. Yes, dan yang bisa kasih growth double digit ya sampai saat ini mungkin sektoralnya baru tech ya Pak ya. Iya benar, sektoralnya baru tech. Cuma yang harus digarisbawahi mungkin ini adalah masalah legitnya atau tidak dari produk tech ini sendiri. Iya, karena itu saya selalu sarankan pas tech itu, kalau tech kan saya beli yang pasti-pasti aja yang udah jelas. Yes, Kalau yang yes. ceritanya masih banyak gitu ya dengerin dulu aja, jangan masuk. Jadinya Ya, kalau aku cuman kok yang tahun depan tuh udah judgment day. Orang udah mulai lihat ini yang mana yang beneran jadi atau enggak. mana yang cuma jual story-nya bubuk, mana yang benar-benar Mana yang cuma jual story, ya benar kan? Kan ketahuan kan yang kemarin jual story ternyata ya koreksi kan akhirnya itu. ya. Sebetulnya Lagi. ketika yang jual story koreksi-koreksi itu udah jadi lampu kuning sebetulnya. Iya benar. Kalau saya sih lihatnya itu kalau udah mulai lampu kuning itu newsnya nggak keluar, terus lalu tuh newsnya udah lama nggak keluar, direksinya udah jarang lagi muncul di media, nah itu biasanya ya kita udah mesti. Udah jarang muncul di sosmed, udah jarang safari gitu ya Pak ya. Ya ini jadi pesan untuk para direksi-direksi perusahaan tech yang lagi dengar,
kalian jangan malas-malas untuk safari. Ya, jangan melo safari. Enggak, enggak di market itu memang yang safari itu penting. Market Benar. itu butuh orang butuh menunjukkan komitmen kan ada perhatian. Kalau orang komitmennya nggak kelihatan itu berat kok. Sekalipun kita yakin, ini di market ya. Sekalipun misalnya gue beli saham perusahaannya Kobernat, sekalipun gue kenal, gue yakin sama Kobernat, gue mesti mikir juga orang lain yakin nggak? Itu pertanyaannya kan. Kalau gue sendiri yang yakin ya bojai namanya ya hancur. Itu yang Benar. lagi kejadian sih. Kita Akhirnya, mesti berpikir itu jangan pakai Pak. nalar kita aja, cuman pikir kira-kira orang agree nggak sama kita. Itu juga penting. Ya, ya. Jangan kita kena sentimentalnya. Kita merasa kita kenal, padahal orang lain juga nggak ada istilahnya chemistry yang sama seperti kita gitu kan. Iya, benar. Oke. Ya, exactly. Jadi Itu juga penting sih kalau kita butuh lagi ya apa namanya newsnya hilang ya apa namanya kita udah mesti hati-hati lah ya kira-kira kayak gitu. ya. Jadi ya ini lengkap sekali ya guys dari kita ngomongin masalah komoditi, kita ngomongin masalah sektor rotation, sampai kita ngomongin masalah digibank sampai ke masalah tech. Mungkin saya kasih kesempatan buat teman-teman yang mau kasih pertanyaan terkait dengan bahasan kita kali ini. Kita nggak akan terima pertanyaan tentang emiten ya Pak Farul ya. Kita lebih terima pertanyaan tentang makronya mungkin ya Pak ya. Lokalnya makro sektor bolehlah kita bahas ya. Ya, boleh nih teman-teman silakan kalau kan pas malam aja nanti. Ya, kalau masalah emitennya nanti di kesempatan di Clubhouse saja nanti. Iya. Nah, ini ada yang ingat nih Pak. Ini saya nggak ngambil emitennya, saya ngambil sektoralnya aja. Metal terutama nikel-nikelan nih Pak. Oh gitu ya, masih oke ya. Kalau gua sih masih suka nikel sih kok, bukannya naik lagi kan harganya kemarin ya. Benar. Saya sih kalau nikel, saya terus terang masih bullish on nikel. Karena dalam kondisi sekarang kita ngomong China ngerem infrastructure, itu industri baterai belum siap, harganya dia udah sustain di 18.000 sampai 20.000, Pak. Itu udah di atas harga budget production dari nickel mid. Dimana kalau nickel kan budget productionnya masih di 12.000, 13.000 ya. Nah ini ada yang tanya nih Pak, sektor teleko Pak. Kalau sektor teleko paling sekarang itu tinggal M&A aja ya. Excel paling yang terakhir ya. Ya, tinggal realisasi konsolidasi yang ada ya Pak. Iya benar. Iya benar. Kalau saya sih ceritanya gini, awal tengah tahun itu kan banyak M&A kok. Kalau sekarang sih orang kayaknya udah mulai bosan ya, orang pengen realisasi M&A-nya itu kapan. Aku lihatnya ya, itu yang lagi jadi overhang ya. Oke. Sama jadi, mungkin kalau yang dividend play, bond yield global lagi naik, agak berat sih. Nanti kalau yield-nya udah picking, nanti baru boleh ambil lagi ya. Oke, berarti spesifik ke tower-toweran ya Pak ya. Itu kan memang musuhnya terutama kan di dividend yield ya. Bunga. Tapi kan ada pandangan EV pre-EBITDA dari tower di Indonesia sendiri kan belum di rating nih Pak. Kalau kita lihat kan rata-rata di luar Indonesia kan EV EBITDA-nya kan 20-an lebih ya, 20 sampai 30 lebih ya, di mana di Indonesia sendiri kan masih under 20, masih belasan. Nah, ini menurut Pak Fahrul apakah tetap menjadi ancaman dari naiknya bond yield atau sebetulnya kita ini udah lebih sementara sih saya lihat Pak penaiknya bond yield ini. Oke. Masih sementara temporary. Jadinya ya apa namanya tambah koreksi kalau udah ada koreksi lagi ya kita harus diconsider itu. Masih boleh sih kalau ya hitung EBITDA masih murah. Memang masih murah ya, masih consider murah ya Pak ya. Jadi murah, masih oke banget. Masih belum masuk ke re-rating yang baru di luar Indonesia lah ya, kalau kita bilang EV pre-EBITDA dari industri tower-toweran di Indonesia ya. Oke. Rotasi sektor sesudah dan sebelum COVID berbedakah? Nah, ini mungkin kalau rotasi iya, silakan Pak. Sebelum habis COVID ya. Paling sih saya lihatnya kalau kayak after COVID turun kayak gini ya kita sektornya
lebih banyak masuk ke apa namanya yang old economy, terutama big banks ya, itu lagi kejadian sekarang. Ya, ya, After ya. call, aku lihatnya habis ini masuk big bank, CPO, properti itu yang kita lihat. Exactly. Itu Nanti pasti satu, kalau kita ngomong gandol geret, Pak. Namanya iya iya. komoditis, pasti gandol ke properti, gandol ke bank. Iya benar, nanti seperti ke bank benar. Itu Ya, satu itu ya kalau kita lihat intinya. satu cycle. Baru terakhir itu nanti gini, baru kalau aku ya masuk consumer, baru nanti harga call-nya udah picking, udah orang udah bullish semua, udah nggak naik lagi, itu baru kita beli consumer, itu terakhir. Ya, ya, Kalau ya. aku Itu sih ya from the sector. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak, sehubungan dengan tax amnesty, sektor yang paling diuntungkan Pak Fahrul. Kalau belajar dari yang kejadian tahun sebelumnya, sektor yang paling diuntungkan dari tax amnesty itu perbankan. Oke, otomatis kan banjir likuiditas ya Pak ya? Iya, tambah banjir likuiditas. Dan berikutnya saya lihat juga kalau tax amnesty ini selesai, overhang di sektor properti juga selesai jadinya. Uang yang tadinya nggak bisa dibelanjain, mereka jadi bisa belanja. And likely Oke, belanjanya properti, itu yang kita lihat. karena kita udah lihat properti juga udah bottoming ya Pak ya? Iya, udah bottoming. Dan yang aku lihat itu gini, tax amnesty ini harus kejadian ya, karena ekonomi kita sekarang ini lagi nggak balance sebenarnya, Pak. Uang itu banyak banget dimiliki sama corporate dan orang-orang kaya, itu yang kejadiannya. Proporsinya itu Iya, gede banget sekarang. dan belum Kalau tentu dulu biasanya itu proporsi orang kaya sama corporate itu 34%, sekarang udah 50%, Pak. 50% itu belum tentu semua on tax ya Pak ya? Dengan kondisi kayak sekarang ini, yang harus apa namanya yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah gimana caranya untuk ngebebasin konsumsi orang kaya ini. Iya, iya. Ngebebasinnya gimana? Ya harus tax amnesty. Dan habis tax amnesty ini kemana jalan duluan? Aku lihat ya properti duluan lah. Ya. Exactly, agree Karena Pak. bisnis yang lain mungkin tax time ya. Ada yang ada uang udah bisa jalan ya immediate masuk properti dulu. Dan lagi pula properti udah di bottom Pak. Orang kan Ya cenderung, udah di Batam juga. uh, Ya. Udah bertahun-tahun juga kan udah berapa tahun ini sektor properti itu jelek. Dari karena kalau 2015 udah 5 tahun lebih. Karena kalau saya lihat sebetulnya sejak tapi komoditi tahun 2018, kalau tanpa adanya COVID, sebetulnya 2020 properti kita itu udah bounce back, Pak. Iya udah bounce back, benar. Setuju. Ternyata kena COVID ya berbicara lain, tambah lebih bottoming lagi kan. Nah, menurut saya sih dengan Iya. properti yang bottoming lagi, satu kesempatan untuk MLM properti, setelah tax amnesty orang pasti ngincernya pasti properti juga kan. Iya. Kita properti juga, benar. Terus ini Pak, ini ada satu hal yang menarik nih Pak. Sektor kertas, ini saya setuju sektor kertas. Ini kan dengan mengesampingkan fakta bahwa harga pulpnya sekarang masih turun, kita melihat bahwa emiten di sektor kertas ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga kemungkinan ada sesuatu di market yang kita mungkin nggak tangkep nih. Nah, ini kira-kira ada insight nggak ya Pak ya di sektor kertas nih Pak? Saya belum terlalu update. Nanti mungkin kita bahas di kesempatan selanjutnya ya. Ini menarik Pak, ini kayaknya jadi PR kita berdua Jadi nih Pak. gimana cerita kertas buat terakhir? Iya, ini sektor kertas ini karena saya melihat kita mungkin nggak menangkap sesuatu yang market tangkep Pak, karena harganya naik. Menurut saya sih udah bukan rebound normal gitu kan. Iya. Tapi iya terakhir bukannya ada cerita juga memang harga pulp itu naik. Harga pulpnya nggak publik salahnya Pak. Harga pulpnya itu kan konsultan yang megang. Iya, benar sih, benar. Terakhir yang cek itu udah naiknya lumayan juga sih harga pulpnya ya. Harga platnya naik, Pak. Beberapa bulan ini terkoreksi, Pak. Beberapa bulan ini terkoreksi, tapi harga emitennya ini ada sesuatu yang menyebabkan mereka uget-uget. Iya iya benar. Kayaknya ada suatu hal nih yang kita nggak tahu ya. Benar, benar, benar. Ada sesuatu yang kita nggak tangkap seperti ini. Iya. Nah, Nanti deh kalau ini, ada update itu kita nih di luar radar kita pulp sekarang. oke. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Pak, supaya nggak terlalu panjang. Iya. Health sector, Pak. Health sector. Healthcare. Healthcare. Kalau healthcare mungkin kalau secara momentum gara-gara COVID-nya udah mulai turun, saya lihat ya apa
3 sama kuartal 4 ini. Oke. Jadinya kalau saya sih, saya baru lihat healthcare nanti kalau market udah 6667. Out ekonominya udah jalan, terus kasus COVID-nya udah bottoming. Saya nggak tahu sekarang ini udah bottoming atau belum. Ini kan udah rendah banget. Kasus COVID-nya udah bottoming, baru saya mau masuk lagi ke sana. Oke, jadi healthcare kemungkinan ya geraknya waktu momen health tech bareng sama tech waktu IHSG udah 67 ya Pak ya? Iya, benar. Itu sih. Oke, ya berarti kita bisa berharap mungkin bulan 3, bulan 4 lah ya? Iya. Kalau saya lihatnya ya bulan 3, bulan 4 itu bisa balik lagi lah health ya. Itu. Iya, iya. Harusnya kalau spending pattern terus M&A masih banyak sih kok buat tahun depan ya. Juga apa namanya buat IPO aku rasa ya untuk health ya, terutama yang health tech. Sebetulnya saya rasa sektor health itu Pak, ini sektoral yang pasti akan konsolidasi tahun depan sih. Pasti banyak konsolidasi tahun depan Iya. terjadi. Pasti banyak konsolidasi, dan saya lihat itu gini, ada 2 kelompok besar rumah sakit kalau di health tech, terutama rumah sakit ya. Ada rumah sakit itu yang pas COVID ini sukses banget, ada yang hancur banget. Iya, iya, iya. Benar-benar. Dan tahun depan itu ceritanya itu konsolidasi ya. Kita nggak tahu persis konsolidasinya itu muncul kapan, siapa yang dibeli dan siapa yang membeli, ini kita harus cari infonya tahun depan. Tapi ini ya akan jadi drivernya, dan harus naik juga ini sektor tahun depan. Benar-benar. Saya merasa sih ini sekarang memang udah mulai beberapa emiten udah mulai bottoming, dan saya melihat memang potensinya selain health tech, nanti ke bawahnya waktu tech, dan ini harus pasti ada konsolidasi karena rumah sakit kecil ini nggak akan bisa survive nih. Pasca COVID pasti akan bisa survive. Benar, tidak bisa survive. Setuju. Jadinya rumah sakit yang gede itu nanti yang konsorsium, aku lihatnya ya. Iya, iya, iya. Sebetulnya udah mulai kelihatan Rumah kan, sakit Pak? yang konsorsium, dia bisa punya nego dengan BPJS, kalau exposure BPJS-nya tinggi gitu kan. Exactly. Gara-gara mereka size-nya gede, mereka juga bisa minta working capital sama ke bank. Exactly. Itu yang kita lihat, itu yang paling penting nantinya. Susah juga. Pasca COVID mereka dapat pendanaan dari bank, susah juga. Kalau ukurannya nanggung-nanggung. Iya. Yes, harus konsolidasi. Mereka nggak bisa sendiri, nggak punya kekuatan, gone. Itu yang kejadian. Oke, jadi ini kayaknya kita udah bahas 1 jam bareng Pak Fahrul. Ini thank you banget udah ngasih waktunya ke kita. Wah, jarang banget loh. Ini Chief Economist nomor 1 di Indonesia, guys. Udah nyempetin waktu 1 jam untuk kita. Lain kali Pak Fahrul jangan bosan-bosan ya. Nanti kita sering update supaya jadi booster untuk teman-teman supaya masuk market. Ini kan kita bagusnya kan memang top down. Jadi kalau ada guidance dari Pak Fahrul ini kan top down-nya lebih mantap. Iya. Oke, kalau gitu. Makasih Pak, nanti kapan kita atur lagi ya Pak ya. Iya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah nyempetin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Iya, sampai ketemu lagi malam.